Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna rabbi bin nasi lara'ufur rahim. Amma ba'du. Yang saya hormati pengurus DKM Masjid Al-Bakri, para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmat-nikmatnya. Hari ini kita kembali dapat berkumpul bersama-sama di Masjid Jami' Al-Bakri ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pertemuan kita pada siang hari ini membawa berkah dan manfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, hari ini kita sudah berada di hari ke-11 bulan Rabiul Awal, bulan dilahirkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besok hari Jumat, hari besar sehubungan dengan tanggal 12 bulan Rabiul Awal, ya, dilahirkannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kesempatan hari ini saya ingin mencoba menyampaikan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang cukup panjang hadisnya, yang saya ambil dari kumpulan hadis-hadis yang juga ada di dalam kitab Hilyatul Auliya. Di situ cukup panjang hadis itu menjelaskan tentang kriteria atau ciri-ciri umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan juga dijelaskan kedudukan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini mudah-mudahan menambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Auhallahu ta'ala ila Musa nabiyyi Bani Israil. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan wahyu kepada Nabi Musa. Nabi Musa ini nabinya orang-orang Israel. Wa qala, dan Allah berfirman, ya Musa, wahai Musa, man lakiyani wa huwa jahidun bi ahmada adkhaltuhun nar. Wahai Musa, siapa orang yang nanti meninggal dunia bertemu dengan aku tapi dia ingkar kepada Ahmad, tidak beriman kepada Ahmad, maka akan aku masukkan dia ke dalam api neraka. Lalu Nabi Musa bertanya, man huwa Ahmad? Siapa Ahmad itu sebenarnya? Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa ma khalaqtu khalqan akrama alayya minhu. Ahmad itu tidak ada makhluk yang aku ciptakan di dunia ini melebihi kemuliaan dia. Artinya bahwa Ahmad ini di antara sekian banyak ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, makhluk yang paling mulia. Kalau menurut kita Ahmad ini siapa? Ahmad ini adalah Muhammad, ya, karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala banyak menyebut nama Nabi Muhammad. Dan juga ada Ahmad, ya, ya'ti mim ba'di ismuhu Ahmad. Nah, itu banyak dijelaskan bahkan dalam kitab
kitab Taurat, dalam kitab Injil, ya, nama Ahmad ini sudah masyhur. Ya, adapun nama Muhammad ini lebih banyak kita kenal karena di dalam Al-Qur'an dan hadis, ya, nama Muhammad ini begitu luar biasa. Nah, siapa yang memberi nama Muhammad ini? Ya, kalau kita baca dalam kitab, nama Nabi Muhammad itu jumlahnya ada 201. 201, tapi yang masyhur, yang terkenal, yang sering disebut adalah Muhammad, Ahmad, Hamid, Mahmud, Mustafa. Nah, namanya ada 201 tuh. Jadi kalau kita baca Maulid, Burdah Al-Madih, nah itu ada doa ya Rabbi bil Mustafa. Al-Mustafa di situ adalah Nabi Muhammad. Al-Mukhtar, nama Nabi Muhammad, termasuk Yasin, Mujtaba, ya, Toha, Muzammil, Muddassir. Nah, itu juga termasuk di antara nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang masyhur adalah Muhammad. Muhammad ini ismul maf'ul dari fi'il madhi hammada yuhammidu. Ya, walaupun Mahmud juga ismul maf'ul juga, tapi artinya beda. Di bahasa Arab tuh kalau dilihat dari asalnya hammada itu karena sudah ada tambahan satu tasdid, artinya sulasi mazid biharfin wahid, tambahan satu huruf. Ada yang tambahannya dengan alif, ada yang tambahannya dengan tasdid. Nah, kalau ini tambahannya dengan tasdid. Asalnya hamida, sulasi mujarradnya hamida, isim maf'ulnya mahmud. Nah, kalau hamida memuji, kalau Mahmud itu artinya orang yang dipuji. Tapi ketika sudah ada tambahan satu, ya, dengan tambahan tasdid, hammada yuhammidu tahmidan, fahuwa muhammidun wa dzaka muhammadun. Nah, kalau udah ada tambahan tasdid nih artinya bukan lagi orang yang dipuji, tapi artinya orang yang dipuji-puji. Oh, bukan cuman ya sekali, tapi dipuji-puji. Nah, lalu siapa yang memberi nama ya Muhammad ini? Ada dalam beberapa riwayat ada yang mengatakan ya ibunya lah, ya, Aminah binti Wahab yang memberi nama putranya Muhammad. Tapi ada juga yang mengatakan ya kakeknya Abdul Muttalib. Nah, lalu apa kok bisa sama antara Abdul Muttalib dengan menantunya, dengan ibunda Nabi Aminah memberi nama Muhammad? Nah, di sini semuanya ada yang berdasarkan mimpi. Ya, Abdul Muttalib ini berdasarkan mimpi mendapat perintah bahwa nanti cucunya lahir kasih nama Muhammad. Nah, tapi ada tujuan. Nah, di dalam kitab dijelaskan ketika tokoh-tokoh Quraisy bertanya, karena pada saat itu sebagai bentuk syukuran Abdul Muttalib ya dengan kelahiran Nabi Muhammad itu dia bikin dipotongin kambing, walaupun belum ada istilah akikah. Potongin kambing, diundang tokoh-tokoh Quraisy. Nah, kemudian mereka bertanya, ya, siapa nama cucunya? Ya, dibilang Muhammad. Kemudian ditanya lagi, limadza sammaita Muhammadan wa laisa min abaika man ismuhu Muhammad? Kenapa kau memberi nama cucumu dengan nama Muhammad padahal kakek-kakeknya ke atas itu enggak ada yang namanya Muhammad? Karena kalau orang Arab itu kasih nama itu, ya, bapak punya anak. Nah, nanti antara misalnya Abdurrahman punya anak namanya Ali, nanti Ali punya anak lagi, bisa jadi itu nama bapaknya dikasih Abdurrahman lagi. Ya, kenapa? Karena ngarep keberkahan seperti itu. Nah, sementara kakek-kakek Nabi sampai Nabi Allah Ismail alaihissalam ini nggak ada satupun yang namanya Muhammad. Makanya Abdul Muttalib ditanya, limadza sammaita Muhammadan? Kenapa kau beri nama cucumu Muhammad padahal tidak ada satupun di antara kakek-kakeknya ke atas yang bernama Muhammad? Apa jawab Abdul Muttalib? Arju an yuhmada fis sama'i wal ar. Aku berharap nanti cucuku ini menjadi orang yang selalu dipuji-puji di langit dan juga di bumi. Wah, ini terbukti. Ya, terbukti keinginan Abdul Muttalib agar cucunya ini menjadi orang yang selalu dipuji-puji, terbukti. Nah, ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Nabi Musa bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Man huwa Ahmad?" Siapa Ahmad? Ahmad huwa Muhammad. Ahmad itu ya Muhammad. Ma khalaqtu khalqan akrama alayya minhu. Tidak ada makhluk yang aku ciptakan di dunia ini melebihi kemuliaan dari Muhammad tersebut. Lalu
Allah Subhanahu wa taala bilang lagi, katabtu ismahu ma'a ismi fil arsh qabla an akhluqas samawati wal ard. Telah aku tuliskan namanya menyertai namaku sebelum aku menciptakan langit dan bumi. Ya, sebelum aku menciptakan langit dan bumi, ini nama Nabi Muhammad udah berdampingan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada di dalam satu riwayat ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Adam alaihi salam, ya, di mana Allah bilang kepada Nabi Adam, ya, la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh-dhalimin. Hai Adam, engkau berdua jangan sekali-kali deketin pohon ini. Kalau kau dekati, kau akan menjadi hamba yang zalim. Tapi karena Adam digoda, diganggu, dibujuk, dirayu oleh iblis, akhirnya Nabi Adam alaihissalam melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun mengeluarkan Nabi Adam dari surga. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan Nabi Adam dari surga, dititipkan doa. Ya, fatalaqqa Adamu mir rabbih kalimatin fataba alaihi. Ya, Allah titipkan, Allah ajarkan doa kepada Nabi Adam alaihi salam, yang doanya berbunyi, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Cuman begitu Nabi Adam baca ini doa kok nggak diampun-ampunin. Ya, belum juga Allah berkenan mengampuni dosa Nabi Adam alaihi salam. Sampai pada akhirnya Nabi Adam menyebut nama Nabi Muhammad. Allahumma bihaqqi Muhammadin illa ma ghafartali. Ya Allah, dengan kemuliaan Muhammad ampunilah dosa-dosaku. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala panggil Nabi Adam. Kaifa arabta Muhammadan walam akhluqhu? Hai Adam, dari mana kau tahu nama Muhammad padahal dia belum aku ciptakan? Nabi Adam bilang, ya Rabb, ketika kau ciptakan aku, kau tiupkan ruh ke dalam diriku, kutengadahkan kepalaku ke atas, kemudian aku lihat semua tiang-tiang arsy bertuliskan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semua tiang-tiang arsy tulisannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, padahal Muhammad saat itu belum dilahirkan, tapi namanya sudah bersanding dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Adam bilang, aku yakin bahwa tidak ada makhluk yang kau ciptakan ini yang paling mulia melainkan dia Muhammad yang namanya telah menyertai nama engkau. Makanya kita kalau berdoa jangan lupa kita sebut nama Nabi SAW, ya, biar cepat dikabulkan oleh Allah sebagai bentuk wasilah kita. Ya, sebut nama Nabi Muhammad. Bahkan di dalam sholat pun kita disuruh pakai, ya, pakai sholawat, ya, di tahiyat awal, tahiyat akhir itu ada sholawatnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pakai Sayyidina boleh, nggak pakai Sayyidina juga nggak masalah. Itu khilafiyah ulama. Ya, tinggal keyakinan kita aja. Mau pakai Sayyidina silahkan, bentuk ta'zim. Nggak pakai Sayyidina juga nggak masalah, sesuai dengan hadis Nabi. Ya, tapi saya waktu ngaji dulu, ya, kata-kata la tusayyiduni fis shalah, ya, kata guru saya nih, seorang doktor, dia bilang ini sebenarnya bukan la tusayyiduni, harusnya la tusawwiduni, karena dia ajwab wawi. Ajwab wawi jadi sawwada yusawwidu, bukan sayyada yusayyidu katanya. Jadi ini kayaknya hadisnya ini perlu diperbaiki, ada kesalahan, ya. Nah, kalaupun hadis ini sahih, benar, ya, kenapa Nabi bilang tidak usah menambah lafaz sayyidina ketika membaca sholawat pada saat sholat? Karena itu ketawaduan Nabi, kerendahan Nabi SAW. Nabi nggak usah pakai sayyidina deh, cukup aja sebut nama aku Muhammad. Tapi kalau kita mau untuk ta'zim kepada Rasulullah SAW, diperbolehkan menambah dengan lafaz sayyidina. Nah, ini kembali ke keyakinan masing-masing, ya, keyakinan masing-masing. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala bilang kepada Nabi Musa, katabtu ismahu ma'a ismi fil arsh qabla an akhluqas samawati wal ard. Oh, makanya Nabi Adam alaihissalam begitu nyebut nama Nabi Adam, kemudian dia nyebut nama Nabi Muhammad, diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, karena sabab
menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala bilang lagi kepada Nabi Musa alaihi salam, "Innal jannata muharramatun ala jami'i khalqi hatta yadkhulaha huwa wa ummatuhu." Sesungguhnya surga diharamkan dimasuki oleh umat-umat terdahulu sebelum dia Muhammad dan umatnya masuk lebih dulu. Jadi surga ini ya belum boleh dimasukin oleh umat Nabi Adam, belum boleh dimasuki oleh umat Nabi Musa, Nabi Isa sebelum Nabi Muhammad dan umatnya masuk lebih dahulu. Ya, walaupun Nabi Adam manusia pertama, Nabi pertama, terus Nabi Ibrahim, Ismail, semua sampai Nabi Isa lebih dahulu lahirnya dan diutusnya, ya dibanding dengan Nabi, tapi mereka tidak bisa masuk surga kecuali Nabi Muhammad dan umatnya masuk lebih dahulu. Lalu Nabi Musa bertanya, "Waman ummatuhu?" Emang siapa umatnya? Nah, di sini yang ingin dijelaskan di dalam hadis ini, siapa sebenarnya umat Nabi Muhammad itu, ciri-cirinya bagaimana? Ya, Allah Subhanahu wa taala ya hanya menyebut 5. Ya, di Quran banyak tuh. Ya, kita buka di surah Al-Fat, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum dan seterusnya. Itu juga termasuk ayat-ayat yang menjelaskan tentang ciri-ciri umat Nabi Muhammad. Ya, asyidda walal kufar, tegas terhadap orang-orang kafir, tapi ruhama ubainahum, punya bentuk kasih sayang terhadap sesama muslim. Nah, ini bahkan tarahum ruk'an sujada, nggak pernah tinggal sholat. Nah, ini diantara ciri-ciri umat Nabi Muhammad yang ada di dalam Al-Quran. Ya, bahkan dalam hadis. Ya, apalagi ciri-ciri umat Muhammad dijelaskan lagi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya, seseorang tidak dianggap beriman kepada Allah sehingga dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Nah, ini juga termasuk ciri umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bentuk kasih sayang. Nah, kalau di dalam hadis qudsi ini dijelaskan siapa umat Nabi Muhammad? Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, Alhammaduna yahmaduna su'udan wa hubutan ala kulli hal. Alhammadun. Alhammadun itu artinya orang-orang yang senang memuji Allah. Orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Ia berikan. Kemudian dia memuji Allah. Ya, alhamdulillah, subhanallah, la haula wala quwwata. Oh, itu bentuk pujian. Alhammadun. Ya, zikir. Orang yang senang menyebut nama Allah, zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena di antara tanda ulul albab itu adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ya, di antara tanda ulul albab senang memuji Allah, berzikir, menyebut nama Allah, dan kemudian senang merenung, berpikir akan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak hanya zikir aja, pikir, zikir, pikir, zikir. Nah, kalau udah zikir, pikir, tambah kuat imannya. Tapi kalau cuman zikir doang, imannya nggak naik. Cuman pikir doang, nggak pakai zikir, hati-hati, bisa kebablasan ntar. Mikir, tapi nggak ada ingat kepada Allah Subhanahu, bisa kebablasan. Zikir, pikir, zikir, gitu. Ya, nah kita misalnya contoh kita mikir kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptain langit dan bumi. Ya, kok langit nggak ada tiangnya? Ya, bumi terhampar begitu indah. Nah, ini kita pikir, oh, kembalikan dengan zikir kita. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatunya. Tapi ketika kita berpikir tanpa zikir, kita mikir, saya lahir dari bapak saya lahir dari bapak saya lagi sampai ke Nabi Adam. Nabi Adam Allah yang nyiptain, Allah siapa yang nyiptain? Nah, ini kalau nggak ada zikir rusak iman kita, bablas ntar, ya rusak. Makanya ingat zikir, langsung stop, selesai, prima kosanya selesai, nggak ada lagi. Ya, awalun bila betida wa akhirun bila intiha.
Kalau kita suka baca khatmul Quran tuh awalun bila btida wa akhirun bilantiha. Yang pertama tidak ada yang memulai, yang terakhir tidak ada yang mengakhiri. Allah Subhanahu wa taala. Syekh Hamad, ulama besar itu pernah dituntut, ditanya oleh orang-orang ateis, apa sih maksudnya awalun bila tidak wa akhirun bilantiha? Ya, yang pertama tidak ada yang memulai, yang terakhir tidak ada yang mengakhiri. Maksudnya apa? Ya, Syekh Hamad bingung mau jawab apa dia. Tiba-tiba muridnya yang baru berumur 7 tahun, Imam Abu Hanifah, dia bilang, Tuan Guru, biar saya yang jawab. Saya punya kitabnya, Pak. Namanya kitabnya Fathul Majid. Kitab Fathul Majid itu menjelaskan tentang kecerdasan Imam Abu Hanifah. Ketika gurunya diajak debat oleh kaum Dahri, orang-orang ateis. Beberapa pertanyaan dijawab semua oleh Imam Abu Hanifah. Akhirnya tunduk dan mereka pun masuk Islam. Kaum Dahri. Salah satunya itu. Coba jelaskan. Ya. Allah yang pertama tidak ada yang memulai. Allah yang terakhir tidak ada yang mengakhiri. Maksudnya apa? Syekh Hamad, karena mereka orang-orang Dahri itu, orang-orang ateis itu nggak mau pakai dalil Quran. Ya, nggak mau pakai dalil Quran dan hadis. Maunya masuk akal. Orang-orang ateis. Lalu kata Imam Abu Hanifah, oh gampang itu mah. Ini baru umur 7 tahun. Umur 7 tahun dia bilang, itu gampang itu kalau buat saya. Coba kamu jawab. Awalnya diomelin, anak kecil bisa apa loh. Ya, tapi begitu dengar jawabannya, oh sadar dia. Ya, maksudnya awalun bila tidak. Yang pertama tidak ada yang memulai. Coba Tuan angkat jari Tuan yang 5. Ya, angkat. Begitu diangkat, anggaplah jari yang pertama kelingking, jari yang terakhir jempol. Jari yang pertama kelingking, ya, yang pertama kelingking. Coba, apa yang memulai sebelum kelingking? Nggak ada. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Jempol yang terakhir. Coba, yang mengakhiri setelah jempol apa? Nggak ada. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Pikirin lagi. Bener juga. Belum yakin. Terus dibilang, kalau belum yakin, saya mau tanya, huruf hijaiyah yang pertama apa? Alif. Yang terakhir, ya. Alif yang pertama sebelum huruf alif apa? Enggak ada. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Huruf terakhir ya. Apa setelah huruf terakhir? Ya enggak ada huruf ya. Itulah Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan awalun bila btida wa akhirun bilantiha. Wow, banyak tuh pertanyaan-pertanyaan itu. Kalau nanti sempat saya bawain kitabnya, ya, itu masya Allah luar biasa itu. Imam Abu Hanifah bisa menjadikan orang-orang ateis kaum Dahri itu banyak yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kembali ke, takut nanti belum selesai, waktunya udah habis. Saya cepetin ya. Jadi ciri kriteria umat Nabi Muhammad yang pertama senang memuji Allah. Ya, biar senang zikir, ya, senang zikir, ingat kepada Allah di mana aja. Ya, baik kiaman, dalam keadaan kita berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, tetap ingat sama Allah. Kemudian yang kedua, yashudduna awsatahum. Ciri umat Nabi Muhammad yang kedua itu adalah senang menutup aurat dengan sempurna. Ya, kalau kita laki-laki, Imam Syafi'i ma baina surrah war rukbah, antara pusat sampai lutut. Nah, lututnya, dengkulnya biar jangan kelihatan. Kalau kita pengen olahraga, silakan olahraga. Ya, tapi jengkulnya jangan kelihatan. Malu, udah lancip, kopong. Tua-tua kayak kita kan ya. Iya, kadang udah lancip, kopong, kurus lagi ya. Ya, jalan keluyuran. Maaf, kadang-kadang pakai peci putih lagi. Pakai peci putih, pakai celana pendek. Malu kita. Ya, ini ya syudduna awsatahum. Tutup auratnya dengan sempurna. Kalau buat laki-laki mah enak. Ma baina surrah war rukbah, antara pusat sama lutut udah jadi. Tapi kalau perempuan illal wajha wa kaffaiha, kecuali muka dan 2 telapak tangannya. Ya, ini jangan sampai kita ibadah kita bagus sementara aurat kita kemana-mana dilihat orang, kurang bagus. Kecuali dengan mahram kita sendiri, keluarga kita, dengan istri, dengan anak masih boleh. Tapi kalau udah keluar rumah, upayakan dengkul ketutup.
ya, dengkul ketutup, pusar juga ketutup. Ini kadang-kadang ya di bawah pusar bulunya kelihatan. Malu juga kan? Ya malu juga kita lihat orang ya rajin ke masjid tapi ternyata auratnya masih suka terlihat ya terbuka. Apalagi perempuan. Hati-hati ya, kita punya anak perempuan kalau enggak ditutup auratnya, nah itu nanti akan jadi tanggung jawab kita di akhirat. Kenapa? Kita orang tua punya tanggung jawab untuk menjadikan anak-anak kita salihah, tertutup auratnya dengan sempurna. Kemudian yang ketiga, yutahhiruna atrafahum. Umat Nabi Muhammad itu senang bersuci. Nah, artinya di sini senang berwudu. Ya, senang bersuci, senang berwudu, yutahhirun. Ya, batal wudu, wudu lagi. Ya, buat sholat, buat ibadah. Ya, walaupun dia nggak ibadah, nggak sholat, nggak ngaji, mau kerja aja juga wudu dulu, biar enak. Ya, ya. Cuman kata teman saya ini tebak-tebakan nih. Ya, wudu itu kalau kentut sekali batal, kentut 2 kali, 3 kali nggak batal. Yang batal 1 kali, 2 kali nggak batal, 3 kali juga nggak batal. Bingung ya? Iya. Karena yang kedua belum wudu lagi. Saya wudu terus batal, kentut batal. Kentut lagi 2 kali, ya kagak batal. Orang belum punya wudu, belum punya wudu ya. Nah, kecuali kalau saya wudu lagi baru batal lagi. Ya, kentut lagi batal lagi. Nah, saya wudu lagi, kentut lagi batal lagi. Tapi kalau wudunya sekali, batalnya kentutnya 10 kali, 100 kali gua kagak batal-batal, kagak punya wudu ya. Yang ngebatalin yang sekali tadi itu. Yang 2 kali, yang 3 kali nggak batal. Nah, kita ini umat Nabi Muhammad senang berwudu. Mau tidur dianjurkan wudu, masya Allah ya. Mau kemana aja wudu, sampai-sampai Nabi SAW itu ketika ingin mandi hadas besar saja ya, junub, itu sebelum mandi Nabi wudu dulu. Nah, ini menandakan bahwa umat Nabi Muhammad itu senang bersuci, senang berwudu ya. Nah, kemudian yang keempat, shaimuna bin nahar. Umat Nabi Muhammad senang puasa. Ya, shaimuna bin nahar, senang sama puasa. Ya, walaupun ya nggak sering-sering itu puasanya. Puasa kan juga jarang-jarang. Ramadan setahun sekali puasanya. Kemudian puasa sunnahnya juga jarang-jarang, Senin Kemis. Ya, ketemu lagi nanti begitu Arafat ya, kemudian Tarwiyah, ketemu lagi dengan Tasu'a, ketemu lagi dengan apa tuh? Apa sih yang 10 ya? Asyura, ketemu lagi, jarang-jarang. Ya, nggak tiap hari puasa. Walaupun puasa Nabi Daud juga jarang-jarang kan, selang-seling. Hari ini puasa, besok enggak, besok puasa, besok enggak, kan sering. Jadi enggak, jangan sering-sering puasa, ntar kurus. Ya, jangan sering-sering puasa, ntar kurus. Jarang-jarang aja, setahun sekali Ramadan. Kalau mau tambah lagi Senin Kemis, tambah lagi Ayyamul Bidnya. Tuh 13, 14, 15. Enggak sering-sering, enak, nikmat orang puasa tuh. Ya, nah ini yang keempat. Kemudian yang kelima, ruhbanum bil lail. Ya, umat Nabi Muhammad itu senang bangun malam. Nah, senang bangun malam ini qiyamul lail ya, bukan cuman ya masuk ke WC, buang air kecil atau pup BAB, udah tidur lagi. Masih mending sih ya daripada ngompol. Daripada dia ngompol masih mending itu, masih ada yang bisa dikeluarin, dia bukan saat tidurnya. Ruhbanum bil lail. Nah, orang yang bangun di malam hari ini Allah jamin, Allah janji. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kalau ingin derajat kita diangkat oleh Allah, maqaman mahmuda, ke tempat yang terpuji, maka banyak-banyak bangun malam. Ya, banyak-banyak bangun malam. Saya ada satu ijazah dari guru saya yang dibaca di malam hari, yang insya Allah nanti keberkahan itu akan ya tercurah kepada kita. Ya, kan ini ada dasarnya, ada dasarnya. Jadi ada satu hadis di mana Nabi Musa alaihissalam dulu pernah ya ingin membuktikan kekuasaan Allah. Ya, Nabi Musa melihat ada batu besar, dipukul itu batu. Dipukul batu dengan tongkatnya pecah. Tapi di dalam batu ada batu lagi utuh. Di dalam batu ada batu utuh lagi. Ya, kemudian dipukul lagi itu batu. Dipukul lagi batu utuh tadi. Di dalam batu itu sampai 3 kali ada lagi batu utuh lagi. Ya, pertama utuh dipukul pecah, ada batu utuh lagi dalam
dipukul lagi, ada lagi batu itu. Begitu terakhir diketok yang ketiga kali, di dalam ada makhluk, ada binatang. Nabi Musa bertanya, lu makhluk, siapa yang kasih makan? Siapa yang kasih makan? Bagaimana cara engkau hidup? Ya, apa itu makhluk menjawab? Subhana man yarani wa yasma'u kalami wa ya'rifu makani wa yadhkuruni wa la yansani. Tuh, itu yang banyak ulama bilang, baca kalimat itu karena itu membuktikan keyakinan kita kepada Allah. Subhana man yarani, maha suci Allah yang selalu melihat aku. Kan keyakinan kita begitu, Allah selalu melihat kita. Itu ihsan. Subhana man yarani wa yasma'u kalami, Allah yang selalu mendengar kalami, ucapan-ucapanku, perkataan-perkataanku. Ya, subhana man yarani wa yasma'u wa ya'rifu makani, dan Allah yang mengetahui tempatku di mana. Itu dalam batu, Allah masih tahu, dia dikasih hidup kok. Ya, hidup. Padahal dari mana dia bernapas? Siapa yang kasih makan? Kok bisa? Wa ya'rifu makani wa yadhkuruni, maha suci Allah yang selalu ingat kepadaku, ya, wa yadhkuruni wala yansani, dan enggak pernah lupa dengan aku. Masya Allah, itu kalimat luar biasa. Ya, saya dapat dari guru saya. Nah, itu dibaca biar nanti kita meyakini akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan hanya Allah yang bisa melihat kita dalam kondisi bagaimanapun kita. Walau kuntum fi burujim musayyadah, sekalipun kau berada di lorong yang paling dalam, yang orang lain gak ada yang bisa ngelihat, matahari pun tidak tembus, mungkin udara pun tidak masuk, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa melihat apa yang ada kita di saat itu. Ini keyakinan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi ruhbanum bil lail, umat Nabi Muhammad yang kelima itu cirinya adalah senang bangun malam, ya. Nah, kemudian ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang tentang umat Nabi Muhammad itu ada 5, padahal kan banyak ya. Nah, Allah singkat itu 5. Nabi Musa bilang begini, ya Rab, ij'alni nabiyya tilkal ummah. Kalau begitu aku aja yang jadi nabinya deh. Aku aja deh yang jadi nabinya. Kan dia juga belum dilahirkan. Ya, aku aja deh. Nah, bahasanya begitu. Man kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak mungkin. Istaqdamta wastakhar, karena kau lahir lebih dulu sementara dia belakangan. Ini baru Allah kasih gambaran aja, nabinya nanti lahir, kemudian umatnya ciri-cirinya begitu tuh 5. Nah, karena kata Allah nggak bisa, nabi yuha minha, nabinya itu nanti dari golongan mereka sendiri. Lalu Nabi Musa bilang, ij'alni min ummati dzalikan nabi. Kalau begitu, aku jadi pengikutnya aja deh. Aku jadi umatnya aja deh, ya. Nggak mau jadi nabi. Justru Nabi Musa minta ij'alni min ummati dzalikan nabi, masukkan aku ke dalam golongan umat tersebut, umat Nabi tersebut. Nah, kata Allah apa? Nggak bisa. Engkau lebih dulu lahir, ya, dia belakangan entar. Engkau juga mati duluan, dia belakangan, orang belum lahir. Nah, ini kemuliaan Nabi Muhammad, kedudukan Nabi Muhammad di sisi Allah, dan juga kemuliaan buat kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah mudah-mudahan nih dari kriteria yang tadi saya sampaikan, mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang nanti kita akan mendapatkan syafaatnya. Ya, makanya ya saya sampaikan ini sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kita kepada Allah dengan diutusnya Nabi kita Muhammad SAW. Karena di antara nikmat besar yang ada pada kita manusia adalah diutusnya Nabi Muhammad SAW. Kalau enggak diutus Nabi Muhammad, apa yang terjadi? Saat itu bangsa jahiliyah, ya, bangsa jahiliyah, kebodohan spiritual, kebodohan norma. Nah, itu akan kita lihat semua. Nah, ya. Nah, panjang deh ceritanya nanti, ya. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini bermanfaat buat saya dan buat kita semua, menambah kecintaan kita kepada Allah dan juga kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah berkahi hidup kita, keluarga kita, anak-anak kita, kampung kita, juga negara kita, dan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyah, al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, ilahana akrimna bil 'ilmin nafi' war rizqil halal, warzuqna min haitsu la nahtasib. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang